Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Teror Jimat Laknat. Seperti apa teror di dalam cerita ini? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Len, ada telepon. Panggilan suara ibu menyadarkanku dari tidur lelapku. Dengan malas aku melangkah ke ruang tamu untuk mengangkat telepon. Ibu masih berdiri di situ dengan wajah yang nampak serius. "Dari siapa, Bu?" tanyaku kemudian. "Dari abangmu, Reno," jawab ibu. "Ngapain sih abang nelpon? Ada perlu apa abang?" cecarku. "Ah, nggak tahu ibu, ini cepat angkat. Kayaknya ada yang serius ini," kata ibu seraya menyerahkan gagang telepon ke arahku. Segera ku ambil dan ku jawab salam dari Bang Reno. "Waalaikumsalam Bang." "Ya Bang, ada apa?" "Dek, kamu sudah libur kuliah?" tanya balik abang Reno. "Udah sih Bang, tumben tanya-tanya," jawabku. "Sewot amat sih dek kamu." "Dek, abang ada perlu nih dek," ujar Bang Reno. "Perlu apa Bang? Kayaknya penting banget, bukan soal duit kan? Aku nggak punya soalnya," ujarku setengah meledek. "Tidaklah dek, begini, abang ada tugas 2 bulan ini keluar kota. Kamu temenin Mbak Nila di rumah ya, kasihan dia lagi hamil gede," pinta abang Reno. "Oke deh bang, lusa aku kesana ya, tapi minta ongkos dong, hehe," jawabku tertawa. Lah, aman itu. "Makasih adik abang yang cantik. Assalamualaikum," ujar Bang Reno menutup telepon. "Waalaikumsalam bang." Kuletakkan telepon dan kuempaskan tubuhku di kursi sofa ruang tamu. Pikiranku melayang jauh, rasa enggan tiba-tiba menyelusup ke relung hatiku. Entah mengapa berat rasanya untuk terbang ke tempat abang Reno tinggal. Mengingat tempat itu masih sangat sayup dan masih banyak pepohonan di sana. Dengan malas aku kembali bangkit dan melangkah ke dapur. Kulihat ibu sedang asik memasak lauk kesukaanku, gulai ayam pedas. Aroma masakannya yang menyengat membuat perutku keroncongan. Ku dekati ibu sembari mencicipi masakan ibu yang masih berasap di atas kompor. "Enak sekali bu masakannya." "Ya sudah, makan sana, dah masak itu." "Oh ya, abangmu ngomong apa tadi?" selidik ibuku. Aku menghela nafas dalam-dalam. "Abang ingin layani ke tempatnya bu, nemenin Mbak Nila. Abang Reno ada tugas keluar kota selama 2 bulan, jawabku menjelaskan. "Lah terus kenapa kamu kok seperti tidak senang begitu? Kan enak di sana. Suasananya masih pedesaan gitu, anggap saja refreshing," ucap ibu. "Sebenarnya males bu, tempatnya itu seram, banyak pohon bambu dan pohon-pohon gede. Tempatnya angker bu," sanggahku kepada ibu. "Alah, dasar kamunya aja yang penakut. Makanya jangan nonton film hantu terus, jadi penakut kan kamu," ledek ibu sembari terkekeh melihatku yang cemberut. "Tapi bu." "Ah, sudah, gak ada tapi-tapian. Kasihan kakak iparmu lagi hamil gede. Kamu kudu jagain, kudu. Sekarang kamu makan, setelah itu kamu siap-siap, besok berangkat," perintah ibuku. Dengan malas dan terpaksa ku ikuti semua perintah ibuku. Aku tidak berani membantah. Walaupun sudah kuliah, aku terbilang masih sangat manja. Karena semenjak Bang Reno menikah, aku sendiri yang masih tinggal bersama ibu dan juga ayah di rumah. Akhirnya aku pun tiba di kota tempat Bang Reno tinggal. Kediaman Bang Reno masih sangat jauh dari pusat perkotaan. Bang Reno telah menungguku di bandara.
Ia sangat sumringah melihat kedatanganku. Ia memelukku begitu aku mendekatinya. Ya, hubunganku dan Bang Reno memang sangat-sangat dekat. Jarak usia yang jauh antara Bang Reno dan aku membuat kami jarang sekali bertengkar. Ia selalu mengalah, ia memang sangat menyayangiku. Begitupun juga denganku. Bang Reno kemudian membawaku dengan mobil menuju rumahnya. Aku yang sejak tadi sudah sangat lelah tertidur di kursi mobil. Entah berapa lama aku tertidur. Begitu buka mata, kami sudah berada di jalan yang lenggang. Jarang sekali terlihat kendaraan berlalu lalang. Hanya ada beberapa motor dan sepeda. Kiri dan kanan jalan terlihat sawah yang membentang luas. Langit sore berwarna jingga menambah indahnya suasana. Aku berdecak kagum, rasanya tidak sia-sia aku terbang dari kotaku. Ternyata semua tidak seburuk yang aku pikirkan. Semakin langit gelap, semakin kami memasuki wilayah yang nampak sangat asing bagiku. Lampu mobil Bang Reno menyorot ke jalan. Di samping kanan dan kiri dipenuhi pepohonan besar dan rindang. Aku mulai bergidik ngeri. Tapi Bang Reno nampak santai-santai saja. Ia mungkin sudah terbiasa. "Bang, masih jauh kah?" Tanyaku mulai tidak nyaman. "Palingan sejam lagi, Dek. Ini masih kawasan hutan. Rumah abang sudah banyak penduduknya," jawabnya santai. "Abang kok betah sih di sini? Aku ngeri sekali, Bang, melihat suasananya di sini," ucapku sembari melipat kedua tangan ke dadaku. "Ya mau gimana lagi, Dek? Mbakmu dapat tugasnya di sini. Kenapa? Kamu takut?" ledek Bang Reno. "Ya enggak lah, Bang," jawabku sembari membuang muka ke arah jalan. Aku tidak ingin Bang Reno tahu kalau aku memang takut. Mobil berhenti di sebuah rumah yang pekarangannya cukup luas. Rumah bernuansa modern itu tampak sangat minimalis dan elegan. Selera Bang Reno memang bagus. Nampak seorang wanita muda yang tengah hamil besar menyambut kami datang. Ya, itu adalah Mbak Nila. Mbak Nila tampak pucat. Ia tersenyum sangat manis melihat kedatanganku. Pelukan hangat darinya membuatku salah tingkah. Ia pun mempersilahkan aku masuk. "Dek, kamu makan dulu ya. Habis itu baru istirahat. Kamu pasti lelah. Maaf ya, Dek, rumah Mbak jauh sekali," ucapnya pelan. "Iya, Mbak. Kebetulan Leni sangat lapar," jawabku kemudian. Mbak Nila pun kemudian menyiapkan makan malam yang terlihat sangat lezat sekali. Aku dan Bang Reno dengan lahap menyantap hidangan yang disediakan oleh Mbak Nila. Setelah selesai makan dan mengobrol sebentar, aku pun pamit untuk beristirahat di kamar yang sudah mereka siapkan. Dan tidak lama aku pun terlelap. "Abang!" Suara jeritan Mbak Nila menyentakkan tidurku. Aku pun segera berlari menuju ke kamar Mbak Nila. Ku gedor kamarnya berkali-kali dan tidak lama Bang Reno pun keluar dari kamar. "Apa, Dek?" ucap Bang Reno sembari mengucek matanya. "Abang, kenapa Mbak Nila menjerit tadi?" tanyaku khawatir. "Tidak ada, Dek. Mbak Nila tidak menjerit. Itu dia lagi tidur," jawabnya sembari menunjuk Mbak Nila yang masih tertidur di kasurnya. "Kamu kecapean kali, Dek. Sudah, lanjut tidur sana," perintah Bang Reno. Dengan pikiran yang masih bercabang, ku ikuti perintah Bang Reno. Aneh sepertinya, jelas tadi ku dengar suara jeritan Mbak Nila. Kalau bukan Mbak Nila yang menjerit, terus siapa? Di hari ini Bang Reno berangkat ke luar kota. Mbak Nila pun pagi-pagi sekali sudah menyiapkan sarapan dan keperluan Bang Reno. Dia sangat sigap meskipun membawa perut yang sudah membulat.
Hamil tidak mengurangi kegesitannya. Setelah Bang Reno pergi, aku dan Mbak Nila memilih untuk mengobrol di teras rumah, menikmati pagi dengan menyeruput teh manis hangat dan gorengan buatan Mbak Nila yang rasanya enak sekali. Mbak Nila memang pandai memasak. Mbak sudah tidak bekerja lagi ya, Mbak? Tanyaku memulai obrolan sembari menyeruput teh. Enggak lah, Dek. Semenjak Mbak hamil, Mbak sering gak enak badan, suka pegal-pegal, Dek. Tukasnya. Mbak, kok Leni lihat sejak kemarin wajah Mbak pucat sih? Mbak sakit? Tanyaku khawatir. Entahlah, Dek. Semenjak ada yang memberi ini, Mbak jadi suka mimpi buruk. Jawabnya sembari menyerahkan sebuah benda tajam berbentuk duri dan bawang putih tunggal ke arahku. Loh, ini untuk apa, Mbak? Siapa yang kasih? Ini kan duri salah, Mbak. Tanyaku penuh selidik. Ini yang mengasih tetangga, Len. Katanya untuk tangkal. Kan Mbak lagi hamil gede. Di sini masih banyak makhluk yang begituan, Len. Jawabnya panjang lebar. Apa iya toh, Mbak? Aku mulai merasa ngeri. Iya, Len, makhluk itu suka ibu-ibu hamil. Dia bakal buat ibu dan anaknya meninggal, Len. Tetangga Mbak dulu pernah kejadian. Perutnya bolong loh, Len. Ibu dan anaknya meninggal. Ibunya sendiri yang menggaruk perutnya sampai pendarahan. Terang Mbak Nila yang membuatku tambah bergidik ngeri. Mbak, udah ah, aku takut. Ucapku memelas. Tiba-tiba saja perutku menjadi mules. Ya sudah, ini tolong ke warung belanja. Ini yang harus dibeli. Itu motor Mbak ya. Kamu pergi ke warung. Jaraknya nggak begitu jauh kok. Ikuti aja jalan itu. Warungnya sebelah kanan. Perintah Mbak Nila. Aku pun bergegas pergi ke warung mengikuti perintah Mbak Nila. Di sepanjang perjalanan, aku selalu terngiang obrolan dengan Mbak Nila. Rasa takut kembali menyergap relung jiwaku. Di warung tampak beberapa orang ibu-ibu asik mengobrol dan terlibat pembicaraan yang serius. Mereka menatapku heran karena mungkin mereka tidak mengenaliku. Orang baru ya, Dek? Tanya seorang ibu begitu melihatku. Iya, Bu. Saya baru datang ke sini, menginap di rumah kakak. Jawabku gugup. Yang mana kakakmu, Dek? Selidiknya. Itu, Bu, yang rumahnya di ujung, catnya berwarna hijau, yang istrinya sedang hamil tua. Aku pun menjelaskan. Oh, Mbak Nila itu ya? Memangnya Mas Reno gak di rumah? Biasanya kan dia yang belanja. Tanya pemilik warung. Bang Reno keluar kota, Bu. Makanya saya yang jaga Mbak Nila. Jawabku sembari mengambil belanjaan yang dipesan Mbak Nila. Hati-hati loh, Dek. Mbakmu itu lagi hamil besar. Di sini orang hamil rawan keguguran dan meninggal. Jangan mau jika ada orang yang kasih tangkal. Takutnya itu yang membuat makhluk itu datang dan menyerang. Jelas seorang ibu dengan raut wajah yang serius. Tiba-tiba aku teringat tangkal yang Mbak Nila sodorkan barusan. Memangnya makhluk apa, Bu? Dan apa hubungannya dengan Mas Reno? Selidikku kembali. Makhluk itu bernama Cindai. Dia suka ibu hamil dan takut kepada laki-laki. Makhluk itu menyerang pada wanita hamil yang sendirian tanpa bantuan suami. Dia benci bau laki-laki. Jelas si ibu panjang lebar. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Saya permisi dulu. Pamitku sopan. Perasaanku semakin campur aduk. Kembali aku teringat pada kejadian tadi malam. Hal aneh ketika aku mendengar jeritan yang sama persis dengan suara Mbak Nila. Semoga itu hanya pikiranku saja. Gumamku seraya mempercepat laju motor menuju ke rumah. Baru jam 9 malam, tapi desa tempat Mbak Nila tinggal sudah tampak sangat sepi. Kendaraan sudah tidak ada yang berlalu lalang. Pintu semua rumah sudah tertutup rapat. Aku dan Mbak Nila memilih mengobrol di ruang TV sambil menikmati cemilan Oreo. Mbak betah ya di sini?
ucapku membuka obrolan. Entahlah dek, Mbak mulai gak betah, apalagi jauh dari keluarga. Mana Mbak sering mimpi buruk pula, jawab Mbak Nila. Mbak mimpi apa Mbak? Selidiku. Mbak mimpi ada wanita berambut panjang menyeringai meminta anak dalam perut Mbak. Tatapannya sangat mengerikan Len, jawabnya sembari menutup mata dengan kedua tangannya. Mbak, tadi ada ibu-ibu juga ngobrolin Mbak. Katanya suruh buang itu jimat. Itu jimat yang memanggil makhluk begituan. Kan dalam agama kita juga nggak boleh pakai jimat-jimat, cecarku menjelaskan. Ah, enggak lah dek, Mbak takut kenapa-kenapa. Kata ibu Mbak, jimat itu penting untuk kita yang lagi hamil. Sebagai tangkal, tukasnya menjelaskan. Ya sudah Mbak, Leni cuma nyampain kata ibu-ibu di warung tadi, jawabku sembari menatap jendela yang belum ditutup hordengnya. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada atap tetangga ke seberang rumah. Ada sekelebat selendang berwarna putih terbang melesat dari satu rumah ke rumah lain. Nampak sangat jelas di kegelapan malam, membuatku terperanjat dan menutup mata sesaat. Begitu mata terbuka, pemandangan aneh itu menghilang. Mbak Nila menatap heran ke arahku. Ia mendekatiku yang masih terlihat gugup. Keringat sebesar biji jagung mulai meluncur. Ada apa dek? Tanyanya penuh khawatir. Itu kak, jawabku sembari menunjuk jendela. Dan apaan dek? Jangan aku takutin mbak ih, gerutu Mbak Nila sedikit kesal melihat tingkahku. Swear mbak, Leni lihat selendang terbang berasap warna putih, terbang mencolok ke genteng tetangga. Terbang ke sana dan ke sini, tunjukku ke genteng tetangga. Halu aja kamu dek. Ya sudah, kamu tutup hordengnya Gi. Mbak sudah ngantuk, perintah Mbak Nila seraya pergi meninggalkanku sendiri dan masuk ke dalam kamarnya. Dengan perasaan takut, kulangkahkan kaki menuju jendela untuk menutup hordeng. Mataku tidak lepas dari atap rumah tetangga. Dan samar-samar mataku menatap sesuatu di atas genteng. Apa itu? Pikirku penasaran. Semakin ku tatap bayangan itu, semakin jelas terlihat. Nampaklah sosok makhluk dengan tatapan tajam menatap ke arahku. Wajahnya tampak pucat dengan bundaran hitam di sekitar matanya. Bibirnya menyeringai dan terkikik kegirangan. Suaranya nyaring membuat jantungku serasa copot dan dengkulku menjadi sangat lemas. Segera kusibak kain horden dan berteriak berlari secepat kilat menyusul Mbak Nila menuju kamarnya. Mbak, tunggu mbak, teriakku ketakutan. Mbak Nila membuka pintu dengan tergesa. Ia keheranan melihatku yang sudah pucat pasi. Air mataku mengalir dan keringat dingin mengucur deras. Aku sungguh ketakutan. Bayangan makhluk itu masih terekam jelas di ingatanku. Iya mbak, Leni gak bohong. Dengan tangan gemetar aku menggandeng Mbak Nila masuk ke kamar. Malam ini Leni bobok di sini ya mbak, takut, ucapku memelas. Ya sudah, sini bobok sama mbak. Kasihan kamu dek, sampai gemetaran begini. Mbak Nila menuntunku ke atas ranjang. Aku pun mencoba memejamkan mata, tapi bayang-bayang tadi membuatku susah untuk terlelap. Hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam, aku masih terjaga. Mbak Nila sudah terlelap, aku hanya berbaring sambil memainkan gawai untuk mengusir rasa takut yang tidak berkesudahan. Tiba-tiba kupingku menangkap sebuah suara. Suara itu seperti sangat jelas terdengar. Aku pun sangat mengenal suara itu. Ya, itu seperti bunyi suara anak ayam. Tapi anehnya Mbak Nila tidak punya peliharaan ayam, apalagi anak ayam. Begitupun dengan tetangga Mbak Nila.
Seketika bulu kuduku meremang, ditambah dengan aroma bunga melati yang tiba-tiba menyengat menusuk hidungku. Aku semakin ketakutan. Ku coba membaca semua doa yang kuhafal. Ku tarik selimut dan ku tutup mata dengan memaksa. Entah pukul berapa, akhirnya suara anak ayam itu hilang dan aku pun terlelap. Kejadian menegangkan tadi malam membuatku tidak betah dan ingin segera pulang ke rumah. Tapi keinginanku serta-merta ditolak mentah-mentah dengan Bang Reno dan Mbak Nila. Ya, aku pun merasa terlalu kekanak-kanakan dan seperti tidak punya perasaan karena tega meninggalkan Mbak Nila sendiri di rumah. Dan akhirnya aku pun mengalah. Aku berharap kejadian mengerikan itu tidak akan terulang kembali. Seperti biasa pagi ini aku akan pergi berbelanja. Mbak Nila sudah menyiapkan kertas yang berisi bahan-bahan yang harus kubeli. Dengan sigap kupacu motor menuju warung yang letaknya tidak jauh dari rumah Mbak Nila. Sesampainya di warung, seperti hari kemarin, kulihat beberapa ibu-ibu asik bercengkrama dan mengobrol dengan seru. Aku tersenyum melihat mereka dan mereka membalas senyumku dengan manis. "Dek, apa kamu tahu? Tadi malam di rumah Bu Yati ada yang melihat Cindai," tanyanya begitu melihatku datang. "Saya tidak tahu, Bu. Kapan kejadiannya?" Aku balik bertanya. "Tadi malam, Dek. Sekitar pukul 10, rumahnya Bu Yati itu di seberang rumah Mbak Nila. Anaknya kebetulan juga lagi hamil muda, Dek," jelas si ibu. "Memang bahaya ya, Bu. Kebetulan tadi malam saya melihat sosok perempuan terbang pakai baju putih, Bu," jawabku sembari bergidik ngeri. "Nah, kamu hati-hati. Ya, itulah Cindai. Bahaya itu. Kayaknya dia mengincar Mbak Nila. Kamu harus jaga Mbak Nila. Jangan pernah keluar malam sendirian. Kalau tidak ingin bayinya kenapa-kenapa." Ibu itu berkata dengan mimik yang sangat serius, seperti memberi peringatan penting. Aku pun mengangguk tanda mengerti. "Bu, setahu saya di sekitar sini jarang yang memelihara ayam ya. Tapi semalam saya mendengar bunyi anak ayam, Bu," tanyaku penasaran. "Lah itu salah satu tanda kalau makhluk itu sudah dekat dengan kamu. Apalagi bau melati, sudah dipastikan ia di sekitar tempat tinggalmu," jawab ibu yang lainnya. Dek, seketika darahku berdesir. Aku lihat itu makhluk yang ibu-ibu ini ceritakan sejak kemarin. Tapi kenapa aku yang diganggu? Kenapa bukan Mbak Nila? Sebenarnya apa maksud makhluk itu menggangguku? Gumamku dalam hati. Mbak Nila bersiap tidur di kamarnya. Seperti malam kemarin, aku kembali tidur di kamar Mbak Nila. Lalu sedang asik memainkan gawai, tiba-tiba kami dikagetkan dengan hordeng kamar yang tiba-tiba tersibak. Entah angin dari mana, padahal jendela terkunci sangat rapat. Sontak aku dan Mbak Nila pun terperanjat. Kami saling berpandangan heran. Suara anak ayam kembali terdengar. Aroma melati pun semerbak tercium di hidung. Aku memeluk Mbak Nila penuh kengerian. Tapi Mbak Nila tidak bergeming. Tatapan matanya fokus tertuju ke arah jendela kamar yang tersibak. "Mbak," panggilku lirih. Mbak Nila tetap terdiam dan terpaku. Bibirnya seperti terkunci rapat. Badannya menjadi kaku, tatapannya kosong, dan tiba-tiba, Mbak Nila!" Dengan mencekram tangan Mbak Nila, aku berteriak sekuat-kuatnya. Mbak Nila tiba-tiba memutar kepalanya 180 derajat, hingga terdengar bunyi krek bak ranting yang patah. Aku pun tergugu ketakutan dan beringsut menjauh dari Mbak Nila. Sekarang di hadapanku Mbak Nila yang tampak mengerikan terkekeh melihatku ketakutan. Kepalanya menghadap ke belakang, matanya tajam menyorot ke arahku. Bibirnya menyunggingkan senyum menakutkan.
Ia tertawa terbahak membuat mulutnya ternganga lebar. Saking lebarnya mulutnya menjadi robek dan mengeluarkan darah yang mengalir deras. Aku semakin ketakutan melihat Mbak Nila yang berubah menyeramkan. Dari mulutnya keluar belatung dan kelabang berukuran besar. Ia merangkak mendekatiku yang terduduk lemas di lantai kamar. Kepalanya menghadap ke atas dengan badan yang merangkak lambat ke arahku. Aku semakin terpojok, tidak bisa kemana-mana. Pandangan mengerikan itu seketika membuatku lemas tidak berdaya. Ia semakin mendekat dan terus mendekat. Ingin aku teriak, tapi lidahku berubah keluh. Kini Mbak Nila sudah berada di hadapanku. Ia merangkak naik ke dinding dan kini ia menggantung di langit-langit kamar. Rambutnya yang panjang tergerai menyentuh wajahku. Kini wajahnya tepat berada sejengkal di hadapanku. Darah kental yang keluar menetes ke mata dan hidungku, meninggalkan aroma anyir yang sangat menyengat. Mataku tidak dapat terpejam, aku seperti patung yang tidak dapat bergerak. Belatung dan kelabang berjatuhan ke arah wajahku. Aku hanya bisa menangis terseduh memohon ampun. Nila kini jadi milikku. Tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya dariku. Nila dan anaknya sudah menjadi milikku. Teriaknya sangat menakutkan. Aku masih tidak mampu bergerak. Yang kuingat kini hanya satu, yaitu Tuhanku. Dengan sisa-sisa tenagaku, aku mencoba mengucap bait demi bait ayat Al-Quran, dan aku berdoa yang diajarkan oleh ibuku. Lama-kelamaan semua anggota tubuhku mampu digerakkan. Lidahku sudah lancar membaca bait demi bait doa. Usahaku membuahkan hasil. Mbak Nila tiba-tiba terjatuh dari langit-langit kamar dengan teriakan yang memekakan telinga. Kepalanya pun kembali memutar ke posisi semula. Ah! Teriaknya nyaring memenuhi seisi kamar. Dan tidak lama Mbak Nila terhuyung kemudian terjatuh di atas kasur pingsan. Bersamaan dengan pingsannya Mbak Nila, tiba-tiba jendela terbuka dengan sendirinya dan menyibak tirai jendela. Tampak samar-samar asap putih keluar dari jendela kamar dan kemudian menghilang. Dengan sisa-sisa tenaga, aku berusaha bangkit dan menutup jendela kamar. Terhuyung aku mendekati Mbak Nila yang masih lemah tidak berdaya. Ia tidak sadarkan diri. Aku tahu Mbak Nila tidak baik-baik saja. Kulihat ada memar di kaki dan tangannya terjatuh dari ketinggian, tentu berpengaruh dengan kandungannya. Aku semakin khawatir mendapati Mbak Nila yang tidak kunjung sadarkan diri. Aku pun berusaha menelpon Bang Reno. Tut, tut. Berulang kali ku telepon tapi tidak jua ada jawaban. Ya, hal yang wajar mengingat ini sudah lewat tengah malam. Mungkin ia sedang tertidur pulas. Iya dek, kenapa? Akhirnya Bang Reno menjawab teleponku. Bang, balik bang, aku takut di sini. Tolong aku dan Mbak Nila bang. Rengekku kepada Bang Reno. Singkatnya dengan tergopoh ku ikuti suster dan dokter yang membawa Mbak Nila masuk ke ruangan. Perasaan kalut membelenggu di hatiku. Tak tega rasanya memberi kabar kepada ibu tentang nasib menantu kesayangannya. Bang Reno pun tidak dapat dihubungi sedari tadi. Tinggal aku sendiri yang menunggu di rumah sakit. Mbak Nila belum juga sadar. Tapi anehnya analisa dokter Mbak Nila baik-baik saja. Nafasnya teratur, ia hanya sedikit memar akibat terbentur. Selebihnya tidak ada yang mengkhawatirkan. Tinggal menunggu Mbak Nila sadar saja.
Dengan setia aku menunggu Mbak Nila hingga malam menjelang. Aku masih sendirian di ruang rawat inap. Mbak Nila tidak juga membuka matanya. Semakin khawatir dengan keadaannya, ku genggam tangannya dingin sedingin es. Tiba-tiba tangan Mbak Nila menyentuhku. Aku terkejut dan seketika melihat wajah Mbak Nila. Semula ingin tersenyum dan bahagia melihat ia kembali sadar. Namun semua pupus begitu kulihat raut wajahnya. Ia mengeram, wajahnya terlihat sangat marah, tersungging, bibir penuh kebencian. Matanya melotot tajam, membesar dan membulat seperti ingin loncat dari tempatnya. Aku tahu itu bukan dia. Itu bukan kakak iparku. Aku yakin itu makhluk yang sama sedang mengincar istri Bang Reno. Aku berangsur menjauh, lidahku terasa keluh. Hihihihihi. Ia tertawa menakutkan. Mbak Nila menangis dan tertawa secara bergantian. Ia kemudian berdiri di atas ranjangnya seraya mengelus perutnya yang membesar. Sudah kubilang, ia milikku. Percuma kau membawanya kemanapun. Aku akan terus bersamanya sampai ia mati. Ucapnya menunjuk ke arahku. Aku hanya bisa diam terpaku, air mataku merembas. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada sedikit pun keberanian hinggap dalam hati. Aku hanya berharap Bang Reno segera hadir dan menolongku. Suasana rumah sakit pun sangat sepi, tidak ada lalu lalang dan pergerakan orang-orang di sekitar. Seolah-olah waktu terhenti. Kulihat dengan jelas Mbak Nila mulai terkikik sembari menggaruk-garuk perutnya. Dalam kekalutan, ku dengar pintu kamar Mbak Nila terbuka seketika. Kulihat Bang Reno dengan wajah yang terheran mendekati istrinya. Sayang, kamu kenapa? Suaranya bergetar melihat tingkah istri kesayangannya. Dek, apa yang terjadi dengan mbakmu? Tanya Bang Reno menatap ke arahku. Itu bukan Mbak Nila, Bang. Mbak Nila kerasukan, Bang. Jawabku terbata. Mbak Nila tiba-tiba jatuh dengan sigap. Bang Reno menyambutnya. Mbak Nila pun kembali tidak sadarkan diri. Tiba-tiba lampu kamar mati. Aku berangsur memeluk Bang Reno, takut dalam keremangan malam. Samar-samar kulihat sosok berdiri tidak jauh dari Mbak Nila tidur. Lama-lama tampak sangat jelas karena sedikit sintar lampu jalan masuk ke dalam ruangan melalui jendela kamar. Sosok itu menyeringai mengerikan. Wajahnya hancur dan borokan mengeluarkan bau anyir yang sangat menyengat. Memakai gaun putih menjuntai disertai rambut yang tergerai panjang awut-amutan. Kukunya panjang menyentuh lantai. Ia tersenyum sinis penuh makna. Ku benamkan wajahku di dada Bang Reno. Aku tidak tahu apakah Bang Reno juga melihat makhluk itu. Yang ku dengar hanya degup jantungnya yang sangat kencang. Jelep, lampu kembali hidup dan makhluk itu sudah tidak tampak lagi. Aku pun mengucap syukur berulang-ulang kali. Bang, apa abang lihat sesuatu tadi? Tanyaku begitu keadaan sudah berangsur tenang. Mbak Nila sudah sadar tapi pandangannya masih kosong dan sulit diajak bicara. Ia hanya diam mematung tanpa merespon sedikit pun. Bang Reno mengangguk pelan. Ia tampak tenang seperti sudah biasa. Ia menatapku dengan tatapan sayu menyorotkan sebuah arti yang bisa kutebak. Maafkan abang ya dek, abang sebenarnya sudah tahu kalau Mbak Nila diincar makhluk itu sejak lama. Makanya abang minta tolong kamu nungguin Mbak Nila. Bang Reno menghela nafas dalam-dalam. Jadi bang, gimana dengan Mbak Nila ini? Kasihan bang, selorohku. Mbak Nila akan segera abang bawa ke Pak Ustadz. Setelah ia sembuh,
kita pindah ke rumah ibu ya, Dek. Tapi kamu janji, jangan bilang-bilang ibu. Takut ibu khawatir, Dek. Tita Bang Reno. Aku pun mengangguk pelan tanda mengerti. Malam ini kami habiskan dengan mengobrol panjang lebar sembari menunggu Mbak Nila yang sudah tertidur pulas. Kami tidak ingin kejadian mengerikan itu terulang kembali. Pagi menjelang matahari mulai menampakkan wajahnya embun-embun bersinar terbias sinar. Angin sejuk menghembus menandakan hari yang indah. Mbak Nila sudah siuman, ia sudah kembali seperti sedia kala. Walaupun ia masih trauma dengan apa yang menimpanya, berulang kali ia meminta untuk pergi. Ia memilih pindah dari kota ini. Ia tidak mau terjadi hal yang mengerikan kepadanya dan calon anak yang dikandungnya. Bang Reno pun setuju untuk segera pindah. Teror Cindai rupanya sudah berlangsung lama, tapi hanya Bang Reno yang bisa merasakan. Setelah dirasa Mbak Nila kuat dan dokter pun memastikan Mbak Nila sudah bisa pulang, kami memilih pulang hari itu juga dan ingin segera berbenah. Setiba di rumah, aku dan Bang Reno segera beres-beres. Mbak Nila kami biarkan duduk sendiri. Saat itu pukul baru menunjukkan jam 12 siang. Suara azan zuhur berkumandang. Aku dan Bang Reno rehat sejenak menghentikan aktivitas. Setelah makan siang kembali kami melanjutkan aktivitas yang sedari tadi sempat tertunda. Tidak terasa hari mendekati waktu maghrib dan kami masih asik berbenah tanpa menghiraukan Mbak Nila yang sedari tadi diam 1000 bahasa. Brak! Sebuah suara menghentikanku dan Bang Reno. Kami saling menatap bingung mencari asal-usul suara benda yang terlempar. Prang! Lagi-lagi suara benda yang terlempar, namun kali ini pecah. Pandangan kami tertuju pada Mbak Nila yang berdiri di sudut dinding ruang tamu. Ia masih tertunduk. Di tangan kirinya ia memegang vas bunga dan bersiap melempar ke arah Bang Reno. "Awas Bang!" teriakku lantang. Prang! Bersyukur Bang Reno sempat menghindar hingga vas melesat tidak mengenai wajahnya. Aku dan Bang Reno segera mendekati Mbak Nila. Mbak Nila membalikkan badan dan berjalan pelan menuju kamarnya. Tangan Bang Reno berhasil menggapainya. Ia seketika menghentikan langkahnya. Mbak Nila pun akhirnya mematung. "Dek, kamu kenapa?" ucap Bang Reno. Tidak ada jawaban dari bibir Mbak Nila. Ia hanya terdiam. Hihihihihi. Tiba-tiba Mbak Nila tertawa nyaring. Kepalanya berputar menghadap Bang Reno 180 derajat, sehingga kepalanya membelakangi tubuhnya yang menghadap ke depan. Bang Reno terjingkat dan memilih mundur menjauhi Mbak Nila. Brak! Mbak Nila menjatuhkan dirinya. Kini ia merangkak dengan kepala menghadap ke atas mendekati Bang Reno yang kini terpojok di sudut dinding ruang tamu. Tatapannya nanar. "Abang, mana jimat Mbak Nila?" teriakku kemudian. Aku yakin jimat itulah yang memanggil makhluk jahat ini datang meneror Mbak Nila. Di lemari kamar, Dek, ucapnya terbata. Mbak Nila semakin mendekat dan kini ia merangkak naik ke dinding. "Hahaha, kau kira bisa lari dan membawa Nila dariku? Percuma," hardiknya. Kutebiskan rasa takut dan berlari ke kamar mencari jimat laknat yang disumpah Mbak Nila. Kubongkar dan akhirnya kutemukan jimat itu. "Alhamdulillah," ucapku.
dan aku segera berlari menuju Bang Reno yang kini keadaannya tengah terjepit. Makhluk itu kian mendekati Bang Reno dengan tawanya yang mengerikan. Bang Reno tampak sangat tertekan, ia ingin melawan tapi ia sadar akan berbahayanya untuk istrinya. Kuhidupkan koset yang tadi kuambil di atas meja. Dengan membaca bismillah dan ayat-ayat Al-Quran, kubakar jimat laknat itu. Berharap makhluk itu pergi dan tidak kembali mengganggu. "Jangan, panas!" teriaknya. Brak! Mbak Nila kembali terjatuh, tapi kali ini kepalanya sudah kembali ke posisi semulanya. Dan Bang Reno dengan sigap menangkapnya. Asap putih membumbung tinggi keluar dari ubun-ubun Mbak Nila. Asap putih membumbung tinggi keluar dari ubun-ubun Mbak Nila. Mbak Nila pingsan, asap itu pun seketika hilang tidak berbekas. Hari kemarin memang hari yang sangat panjang. Hari ini kami memutuskan untuk terbang kembali ke kampung halaman. Rumah itu pun dibiarkan begitu saja dalam kesunyian. Bang Reno masih trauma, begitu pun juga dengan Mbak Nila. Mbak Nila yang kini sudah sadar, mereka masih sangat takut untuk tinggal dan kembali ke rumah yang menyimpan sejuta misteri. Rumah itu rencananya akan segera dijual. Bang Reno berniat membangun rumah di kampung halaman, dekat dengan ibu dan mertua. Begitupun juga dengan Mbak Nila. Aku senang akhirnya Mbak Nila terbebas dari makhluk jahat itu. Mbak Nila pun kini sudah tidak percaya dengan jimat dan hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata jimat yang ia simpan selama ini adalah cikal bakal teror makhluk itu. Ia merasa terpanggil karena jimat. Itu penjelasan yang Bang Reno dapat dari ustadznya. Apapun itu, kini aku merasa lega. Pengalamanku di desa ini sungguh sangat berharga. Setidaknya aku bisa terlepas dari makhluk itu dan gangguannya yang menyeramkan. Selamat tinggal desa, selamat tinggal kenangan mengerikan. Aku berharap tidak pernah punya pengalaman seperti itu lagi. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.